Siap, Bunda? Sudah siap. Sudah siap. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera selalu untuk kita semua Bapak Ibu hebat yang telah bergabung di Sadar IG episode 140. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini dengan suasana yang ada yang cerah, ada yang mendung ya. Ada yang mungkin panas, sumuk gitu. Ya, tetap semangat dan konsisten hadir ke dalam room Sadar IG episode ke-140 pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Rizky Anis, narasumber kita pada malam hari ini bersama para teman-teman sekalian, para panelis yang saya hormati juga. Ada Bapak ada Teteh Umi, Bapak Abdurrahman, Bapak Adrian, Ibu Arfiani, Bapak Imros, Bapak Hairudin, Ibu Nenglani, dan Bapak Samsul Muin, serta semua panitia, Sadar IG, serta rekan-rekan lainnya yang saya hormati. Alhamdulillah peserta pada malam hari ini antusias terus naik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak sendiri ya. Di sini telah sudah bergabung banyak puluhan partisipan. Nah, kali ini Bapak Ibu saya akan membacakan biodata lengkap Bapak dari Rizky Anis, Bapak Muhammad Rizky Anis ini yang akan menjelaskan tentang New School, Nusantara School gitu ya Teh ya. Ya Bu ya, ya Pak ya. Benar. Di mana beliau adalah serial entrepreneur, DOB, tanggal lahir ya Pak ya, tempat tanggal lahirnya 12 September tahun 1988. Wah, masih muda sekali ya Pak. Terus pendidikannya jadi Geelong Grammar School tahun 2005 sampai 2008, High School Diploma. Lalu Monash University Melbourne Australia pada tahun 2008 sampai 2011. Bachelor of Business Law, majoring in Economics, specializing in International Law, Banking Law, and Civil Law with minor in Economics. Monash University Melbourne Australia tahun 2011 sampai 2012. Master of Business Law, specializing in International Law, Intellectual Property Law with minoring in Economics. Oke, overview. Ya, banyak sekali ini tentang beliau. CV-nya ya Pak ya. Mungkin Bapak langsung saja bisa menjelaskan mulai dari overview-nya sekarang ini, serial entrepreneur, research understanding skill, emotional intelligence, deadline oriented, team player, dan lazy effective nature. Dan masih banyak other skill ya, masih banyak keahlian lainnya seperti presentation, deadline oriented, people person, dan lain-lain. Bapak Ibu akan langsung saja dijelaskan oleh Bapak Rizky Anis. Mari Bapak Ibu semua kita simak bersama dan silakan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan hebat yang untuk disampaikan kepada Pak Rizky pada malam hari ini. Dan perlu diketahui seperti biasa Bapak Ibu ketika bergabung di ingin bertanya pada room ini silahkan raise hand ataupun bisa diketik di room chat. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Bapak, silakan saya langsung berikan kepada Bapak Muhammad Rizky Anis. Dipersilahkan. Boleh, terima kasih Bu Anita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini mengenai biodata saya bisa menjelaskan lebih di belakang jika ada pertanyaan. Saya coba menjelaskan lebih ke arah Nuskul dulu ya. Di sini jadi Nuskul itu apa sih? Nuskul ini kita berikan sebuah platform digitalisasi
perihal solusi di masa PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh. Kita bilang solusi kita adalah satu wadah, satu solusi, karena kita melihat sekarang di mana ada beberapa permasalahan yang ada yang dialami oleh para guru saat melakukan PJJ ini, di mana mereka harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan multiple platform atau platform yang akhirnya digunakan bermacam-macam sehingga memberatkan tugasnya para guru tersebut. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya izin mau tampilkan sebuah video untuk lebih menjelaskan platform seperti apa yang saya ingin bahas. Baru nanti kita akan masuk lebih ke arah solusi apa yang dapat ditawarkan dalam PJJ ini dan bagaimana sih teknis teknis yang bisa kita berikan juga dalam permasalahan PJJ ini. Mungkin berikut adalah video dari saya yang bisa dimulai. Pengetahuan adalah kunci dari kesuksesan, dan sekolah adalah media untuk mentransfer pengetahuan. Namun, apakah sekolah telah beroperasi secara maksimal untuk menjadi media yang optimal? Di era 4.0, digitalisasi lingkungan sekolah menjadi solusi perbaikan pendidikan. Kredu hadir memfasilitasi solusi tersebut dengan menyediakan platform yang dirancang khusus untuk sekolah, guru, siswa, dan orang tua agar dapat mencapai pendidikan yang sempurna. Untuk membantu sekolah lebih mudah mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang ada, Kredu menawarkan School Management System yang dapat mengelola data secara baik, aman, dan terjaga kerahasiaannya. Fasilitas dari Kredu menjembatani kolaborasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua secara efektif dan efisien. Untuk meringankan beban pekerjaan administratif para guru, kami menghadirkan Kredu Teacher. Platform ini bekerja sebagai asisten yang membantu mengelola jadwal kegiatan sekolah, absensi, rencana pembelajaran, penilaian, membuat dan memberikan tugas, hingga merangkum hasil belajar siswa dalam waktu normal. Komunikasi dengan orang tua juga menjadi lebih cepat dengan Kredu Teacher versi mobile. Guru akan selalu up to date dan lebih mudah melakukan penilaian sikap harian siswa. Untuk siswa, Kredu Student dapat memberi akses ke ratusan buku dan seluruh materi belajar melalui ponsel. Kini, belajar bisa di mana saja. Siswa juga dapat mengetahui prestasi dan jadwal kegiatan sekolah secara real-time. Mengerjakan dan melakukan tugas pun bisa dilakukan secara online. Untuk orang tua, Kredu menghadirkan Kredu Online. Orang tua dapat menerima berbagai informasi, mengetahui perkembangan dan jadwal kegiatan anak, serta melakukan pembayaran untuk seluruh keperluan sekolah. Selain solusi tersebut, Kredu juga menyediakan portal PPDB untuk memudahkan siswa dan orang tua mendaftar sebagai peserta didik baru. Tidak perlu khawatir, sebab kami selalu siap membantu. Ada pelatihan dalam menggunakan Kredu. Sistem integrasi dan kustomisasi data untuk memelihara dan mengembangkan platform. Cloud server yang menyimpan data dengan aman, serta IT support yang siap menjawab segala pertanyaan. Manfaatkan Kredu untuk mengurangi penggunaan kertas dan beban administratif, mendukung penggunaan data dan keterlibatan orang tua, memberi 7 jam waktu lebih untuk guru, meningkatkan kepuasan orang tua dan siswa, dan membangun citra smart school. Ratusan lingkungan sekolah telah merasakan evolusi digital bersama Kredu. Sekarang, giliran Anda. Berikut mungkin sedikit penjelasan mengenai produknya sendiri atau platform yang dapat digunakan saat PJJ. Jadi di sini New School melihat bahwa pada saat ini pemerintahan telah menetapkan bahwa mayoritas sekolah akan berjalan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan ini kita lihat muncul kebutuhan penggunaan platform daring yang sifatnya sebagai pendukung PJJ ini dan bahkan hingga keadaan nanti mungkin saat kembali normal. Karena pesannya Mas Menteri terakhir, kemungkinan untuk platform digitalisasi ini akan digunakan terus-menerus setelah masa COVID ini selesai. Nah, maka dari itu, di sini Nusko menyadari adanya kesulitan bagi para guru, murid, dan juga orang tua murid dalam menjalani PJJ ini. Dan dengan ini kami bekerja sama untuk mengenalkan dan memberikan sebuah solusi platform daring agar para guru, murid, dan orang tua murid dapat menerapkan PJJ yang efektif dan tepat guna, di mana guru dan sekolah dapat mengakomodasikan hak belajar peserta didik
sekaligus mencapai penyerapan kurikulum yang lebih efisien. Karena kita ngelihat di sini efisiensi mengenai penyerapan atau pembelajaran sangat menurun karena adanya kesulitan dalam penggunaan platform daring yang ada di market saat ini. Nah, di sini kita lihat juga penerapan PJJ menjadi beban bagi para pihak. Keadaan yang memaksa dan protokol yang belum siap membuat kualitas belajar makin menurun. Dengan platform daring yang sering dimanfaatkan saat ini, kami melihat bahwa para guru dipaksa menggunakan banyak media daring, mulai dari WhatsApp pribadi, SMS pribadi, video, pencatatan digital, dan lainnya, di mana semua ini bentuknya terpisah, aksesnya terpisah, sehingga menimbulkan beban berlebihan. Selebihnya lagi kita melihat juga banyak komplain dari orang tua yang di mana orang tua ini menjadi garda terdepan untuk solusi PJJ ini, di mana sekarang semua informasi, semua pembelajaran, semua aktivitas murid ada di orang tua, yang di mana orang tua pun jadi terbebani atas hal-hal tersebut. Nah, di sini kita ingin mencari solusinya. Nah, dengan ini New School mempunyai solusi, di mana New School menyediakan sebuah solusi platform daring yang mendigitalisasikan lingkungan sekolah, sehingga dimanapun efektivitas belajar dan mengajar dapat bisa terjaga. Nah, dengan platform New School ini, aktivitas di sekolah maupun saat belajar jarak jauh dapat mencapai produktivitas yang lebih baik tanpa menimbulkan beban yang lebih untuk para guru, orang tua, dan murid. Intinya, di sini kenapa kita bisa mempunyai suatu keterlebihan, karena kita menyadari bahwa ada empat pihak yang ada dalam belajar mengajar, yaitu ada pihak sekolah, guru, orang tua murid, dan juga murid, di mana semuanya ini seperti tripod yang harus saling terjaga dan harus saling berkomunikasi dengan lancar. Nah, saat ini kita melihat saat conventional school, semua ini masih sangat offline. Apalagi dengan beban para Bapak Ibu guru yang ada sifatnya administratif, ada dalam kurikulum nasional 2013 saat ini, waktunya untuk berkomunikasi ataupun untuk melakukan detailing analisa terhadap muridnya ataupun berbicara dengan orang tua menjadi lebih rumit ataupun lebih sedikit. Nah, beban-beban administratif ini yang coba kita solusikan dengan melakukan digitalisasi atas aktivitas yang ada para user. Nah, yang ditawarkan New School ini adalah platform-platform yang memang didirikan khusus untuk para user. Jadi kita mempunyai platform sendiri untuk sekolah, platform yang sifatnya sendiri dan juga mempunyai identitas sendiri untuk guru, murid, dan juga orang tua murid, agar semua pihak ini bisa saling mengobrol dan dengan mudah berkonektivitas dan juga saling mengupdate atas progresnya masing-masing. Nah, di sini adalah sedikit contoh atas sebuah platform yang kita tawarkan. Ini ada gambaran seputar platform New School, di mana bisa dilihat adanya berbagai macam feature yang disediakan untuk melancarkan proses belajar mengajar dalam kondisi normal maupun juga saat penerapan PJJ. Di mana kita menawarkan yang tadi saya bilang platform khusus sendiri untuk sekolah yang kita bilang schooling management system atau dalam bentuknya web. Di sini mereka ada dashboard, bisa multiguna, bisa digunakan untuk administratif yang bentuknya pembayaran atau database sekolah atau performa guru ataupun murid bisa dikontrol dari sini. Perpustakaan sekolah bisa kita bantu untuk digitalisasikan juga agar dapat mempermudah mengakses atau mendatabase buku-buku yang ada di sekolah. Kita di sini ada sistem untuk berkomunikasi juga, sifatnya pengumuman atau pengaduan, di mana kalau misalnya ada murid yang ingin atau orang tua murid berkomunikasi dengan sekolah secara langsung bisa langsung dihubungkan di sini, ataupun sekolah ingin melakukan pengumuman yang sifatnya message untuk guru-guru, orang tua, dan juga murid sekaligus, tidak perlu lagi satu persatu ataupun input nomor, karena database dan juga komunikasi bisa langsung dilakukan dengan satu platform ini, satu web platform ini, dan sifatnya juga hierarki, di mana kontrol atau admin juga bisa dapat dikontrol siapa yang bisa masuk dan juga siapa yang bisa melihat. Nah, kita di sini juga ada platform untuk guru, di mana sekarang bak informasinya ada di sini, di mana guru kita sediakan dalam bentuk web dan juga mobile, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Di sini guru-guru bisa melihat jadwalnya mereka, mengatur jadwalnya mereka dari awal semester hingga akhir semester. Di sini juga bisa ada pembelajaran, penilaian, mengatur absensi, dan ngeprint untuk akreditasi juga bisa dilakukan dari sini. Juga mempunyai pesan dan juga raport yang sudah terkoneksi dengan e-raport. Jadi raport yang kita maksud di sini termaksud untuk raport yang disediakan sekolah untuk orang tua murid, dan juga raport yang memang nanti harus disediakan kepada Dapodik dalam bentuk e-raport. Jadi tidak lagi memisahkan guru untuk bekerja dua kali. Nah, di sini kita juga pengen coba tegaskan di mana di platform ini sudah terintegrasi dengan kurikulum nasional atau kurikulum 2013 saat ini, di mana di guru-guru saat pembuatan pembelajaran atau penilaian ini semua sudah ada di dalamnya. Jadi saat membuat RPP
atau rancangan kurikulum untuk satu semester. Di situ semuanya ada kegiatan bisa dimasukin KIKD-nya. Tidak perlu lagi melihat atau ngeprint lembaran-lembaran yang menyusahkan Bapak Ibu guru, semua udah ada di dalamnya, tinggal dikonekin soal ini, topik ini untuk apa, KIKD-nya yang mana, penilaian dapat dilakukan secara otomatis dengan soal yang dapat dibuat dan dikerjakan dan juga dibagikan di satu platform, analisa diberikan juga secara otomatis tanpa memberatkan para ibu guru. Di sini penilaian juga langsung masuk rapor. Kita juga bisa mengontrol KKM-nya ataupun juga result-result yang ingin diberikan kepada murid-muridnya. Di sini perkembangan sifat murid atau penilaian semua juga bisa kita bantu para guru, di mana dengan harapan kami dengan dibantunya hal-hal yang sifatnya membebankan seperti ini, yang sifatnya administratif, yang memang harus dilakukan, udah bisa kita otomatisasikan, guru-guru akan mempunyai waktu lebih dalam perhari-harinya untuk bisa nanti lebih fokus ke arah murid-muridnya atau pembelajarannya atau materi yang akan dibuatnya atau di-sharing kepada murid-muridnya. Jadi ini yang kita coba bantu para guru untuk mempermudah beban para guru yang sifatnya administratif agar lebih fokus ke arah belajar mengajar. Nah, kita juga ada platform orang tua, di mana saat ini kita juga meminta orang tua untuk involve atau ikut serta, karena saat ini orang tua ini kita melihat sangat membebankan titik beratnya pada guru-guru ya. Saat terima raport, anaknya tidak naik kelas atau dapat nilai jelek, yang disalahkan lagi-lagi guru-gurunya. Di sini kita juga coba bilang, oke, orang tua harus involve juga, seperti yang tadi kita bilang. Di sini sifatnya seperti tripod, bahwa orang tua adalah guru di rumah. Mereka harus tahu jadwal murid, tugasnya akan datang, performa anaknya day to day, pembayaran bisa langsung dipermudah juga, bisa langsung komunikasi dengan sekolah. Nah, pembelajaran ini juga dengan detail bisa dilihat oleh orang tua agar orang tua bisa benar-benar mendalami pembelajaran anaknya. Jadi saat ingin membantu muridnya untuk pembelajaran, orang tua bisa langsung tahu, oke, ini yang mana kompetensinya, yang mana topiknya apa, subjeknya apa. Semua juga kita bantu agar orang tua tidak lagi menyalahkan hanya kepada gurunya saja. Nah, yang paling penting di sini adalah kita ingin membuat laporan atau raport tidak hanya di akhir semester, karena kita juga selalu mempertanyakan kenapa raport ini ada di akhir semester yang saat diterima sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua tersebut. Contohnya saat saya terima raport, anak saya sudah mendapat jelek dan ataupun tidak naik kelas, tidak ada lagi yang bisa dilakukan ataupun dikondisikan dengan oleh orang tua untuk membantu nilai tersebut karena sudah terjadi. Namun jika raport ini atau perkembangan murid ini bisa kita tampilkan kepada orang tua secara berkala, secara real time, tanpa harus memberatkan para guru, ini bisa membantu progres anak-anak juga saat di sekolah, di mana mereka merasa ada pendamping di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini pun kita juga ada untuk murid. Bentuknya ada web dan mobile juga, di mana para murid kita menjadikan peran utama di sekolah di sini. Jadi mereka ini seperti main game, mereka bisa melihat level mereka saat ini. Oh, apakah saat ini saya sudah baik? Apakah saya harus ada perbaikan? Kalaupun adanya harusnya perbaikan, di mana? Topik apa, subjek apa, kompetensinya seperti apa. Nah, ini semua yang kita berikan ke murid dari jadwal, pembelajaran mereka, performa mereka, day-to-day-nya mereka, daftar tugas, perpustakaan untuk mereka mengakses materi-materi yang diberikan para guru ataupun buku-buku yang diberikan para sekolahnya. Di sini juga ada komunikasi dalam bentuk pesan ataupun pengaduan jika mereka sedang ada distress ya, mau itu mereka ada gangguan dari bully ataupun gangguan lainnya yang dapat diadukan kepada guru BK ataupun guru di sekolah agar mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar mereka di sekolah. Jadi kita membuat ini seperti aktivitas main game, di mana mereka bisa tahu proses mereka, bisa tahu tahapan mereka, bagaimana cara menghadapi mereka day to day-nya, dan yang kita bilang itu buku penghubung juga kita bantu digitalisasi agar murid-murid bisa tahu proses dan progres mereka real time, tanpa harus nanti mereka, oh aduh ternyata saya nggak bisa ini, aduh ulangannya miss, lupa, dan segala macam. Ini semua di dalam sini juga. Nah, dari sini balik lagi untuk ke PJJ, melalui kami kolaborasi jarak jauh antara guru dan murid bisa jauh lebih mudah dengan feature yang mendukung seperti kelas interaktif yang kita berikan. Ini guru dengan mudah bisa berkolaborasi dengan murid dengan real time, membuat soal, membuat raport atau membuat materi, dan materi ini bisa langsung diberikan kepada murid dengan notifikasi dan tidak hanya diberikan namun juga dapat didiskusikan secara langsung. Tanpa harus membuang-buang kuota karena kita bentuknya adalah live classroom atau interactive classroom. Nah, di sini juga bisa ada namanya tugas online di mana para guru saat menyediakan materi bisa disambilkan dengan tugas-tugas.
untuk bisa melihat kompetensi atau penyerapan atas materi-materi yang telah diberikan, di mana murid dapat notifikasi atas materi tersebut atau tugas tersebut, dikerjakannya langsung bisa dapat dari device mereka, mau itu laptop, tablet, ataupun handphone mereka, dan langsung dapat dibantu oleh sistem kami untuk dapat dinilai dan diberikan analisa, dan diberikan analisa ini terhadap orang tua, murid, dan juga guru tersebut, agar tahu, oke, ternyata penyerapan atas topik ini, subjek ini masih segini, harus diulang atau udah harus dilanjutkan lagi. Nah, ini semua yang kita bantu mempermudah, especially dalam saat PJJ ini. Kita dukung yang namanya bentuknya itu seperti mungkin di luar flip ya, atau mungkin banyak yang dibilang flip classroom, di mana guru bisa dengan mudah membagikan materi, dan juga guru bisa dengan mudah melihat penyerapan atas materi tersebut, agar saat berdiskusi, diskusinya itu dapat terzone in, atau dapat spesifik topiknya, atau spesifik targetnya yang mana yang harus disolusikan, kenapa muridnya ini belum mengerti topik atau subjek tertentu. Jadi ini kita bantu dari sini. Nah, sebagai pembanding, sebelumnya kami telah berbincang banyak dengan para guru, murid, dan juga orang tua murid. Nah, di mana menurut mereka aktivitas PJJ saat ini telah menjadi beban tambahan, dan di mana menurut mereka beban tersebut ada kebanyakan pada 1, penyesuaian jadwal pembelajaran, 2, pencatatan kehadiran, 3, pemberian materi pembelajaran, 4, mengakomodasikan interaksi kelas, 5, melakukan assessment, dan terakhir melakukan ujian, seperti ujian harian, PTS, dan juga PAS. Nah, di sini mereka mengalami kesulitan saat melakukan ini secara daring, apalagi saat PJJ ini. Nah, di sini kita memberikan beberapa manfaat atau perbedaan yang dapat ditawarkan oleh New School dengan perbedaannya dengan yang dilakukan oleh platform-platform lain yang available di market saat ini. Di mana saat membuat jadwal, pelajaran, dan lain akademik, di sini kita tersedia melalui desktop dan ponsel, di mana kebanyakan platform hanya tersedia di desktop, yang kita melihat bahwa akses desktop ini atau akses laptop masih sangat kurang, apalagi di murid-murid. Jadi ini menjadi kendala juga. Kita juga tersedia secara daring dan luring. Kita membagikan jadwal itu dibuat kepada orang tua secara otomatis. Jadi apapun yang dilakukan oleh para guru yang sifatnya memang bisa di-share, langsung dapat ter-share secara otomatis tanpa lagi menyusahkan guru. Nah, contohnya saat ini saat guru sharing jadwal ya, kadang-kadang mapel harus kontak ke guru wali kelasnya akhirnya kontak para orang tua muridnya, yang nanti harus dijaga kapan orang tua murid itu bisa udah terima atau belum melalui WhatsApp atau Telegramnya masing-masing secara pribadi. Ini sangat disulitkan, di mana di tempat kami dimudahkan karena ada satu wadah, semuanya sudah tercantum di sana dan ternotifikasi dan terkoneksi secara otomatis. Dan di sini kita juga dapat bekerja tanpa adanya aplikasi lain karena semua sudah ada di dalam platform di sini. Nah, berikutnya kita juga ada perbandingan feature yang dapat digunakan untuk mencatat kehadiran. Nah, di sini banyak isunya adalah banyak raport atau kehadiran yang disediakan di sini itu tidak terkoneksi. Di mana ini hanya tersedia biasanya mostly untuk di laptop, untuk hanya di desktop, terus tidak bisa diunduh, apalagi untuk hasil akreditasi. Karena kita tahu juga banyak pencatatan kehadiran ini digunakan oleh sekolah untuk melakukan akreditasi. Di sini juga sudah coba kita cater atau kita coba jembatani untuk proses tersebut. Kita bisa membantu untuk membuat rekapitulasi atau secara otomatis mengirimkan laporan kehadiran peserta didik ini kepada orang tua, di mana orang tua juga bisa langsung menyambut hasil tersebut. Contohnya, oh anak ini tidak hadir, orang tua bisa langsung jawab, oke, anak saya tidak hadir karena sakit, ini adalah bukti surat sakitnya. Ini bisa langsung fluent in real time, tidak perlu lagi nunggu-nunggu atau ada email atau apapun, karena semua sudah dalam satu sistem. Di sini kita juga memungkinkan untuk orang tua memberikan penjelasan ketika anaknya tidak hadir, sakit, ataupun absen, ataupun memang harus izin sementara saat kelas sedang berjalan. Nah, kita juga ada perbandingan beberapa platform terkait fungsi pembelajaran, di mana di sini kita lihat kita mempunyai akses terhadap materi ajar yang dapat dibuat atau diberikan, di-share oleh para guru dalam bentuk teks, video, audio, gambar, ataupun lainnya, di mana ini dapat diakses melalui ponsel, which is kebanyakan hanya bisa diakses melalui web, dan yang terakhir kita juga memberikan akses tersebut ini kepada orang tua. Kenapa ini penting? Karena kita selalu bilang bahwa orang tua ini selalu harus ikut serta dan juga mengetahui progres para murid. Walaupun mereka nanti tidak involved, tapi mereka tetap harus tahu agar murid-murid ini bisa merasa didicator atau bisa merasa ada yang mengawasi saat mereka sedang belajar di rumah.
Nah, di sini kita kelanjutannya ada beberapa perbandingan platform terkait fungsi interaksi kelas, di mana fokus kita adalah tadi menjunjung tinggi flipped classroom dan juga lebih ke kelas interaktif daripada menggunakan video, karena video ini banyak yang kurangnya ya. Contohnya kadang-kadang mereka mungkin koneksinya rendah, jadi agak-agak tersendat-sendat ataupun membutuhkan kuota yang sangat lebih. Nah, di sini kita coba solusikan di mana video tetap dipakai, namun kita juga bisa ditambah dengan kelas interaktif yang bentuknya live forum, di mana materi ataupun analisa penerapan atas materi tersebut bisa langsung terpaparkan dalam satu tempat. Gitu. Jadi guru bisa langsung tahu apakah kita harus move on ke topik selanjutnya, ataupun ada kebutuhan apa muridnya secara spesifik yang harus dibantu. Ini semua bisa dapat dari sana juga. Karena kita juga ada pengarsipan atas interaksi kelas tersebut yang dapat disimpan dan juga dipelajari kembali oleh para gurunya sendiri. Nah, di sini adalah yang sangat besar di mana kita lihat adalah perbandingan beberapa tahun termasuk fungsi atas assessment. Tadi kembali lagi yang saya bilang, assessment kita ini sudah terinteraksi atau terkonektivitas secara dalam, terintegrasi dalam kurikulum 2013. Yang dimana tidak lagi menyusahkan untuk para guru untuk translate lagi ke reportingnya secara manual, ataupun contohnya saat ini menggunakan platform lain harus lagi balik ke platform yang dulu ataupun offline ke buku-buku pencatatan mereka, yang dimana mereka harus mengerjakan assessment itu berulang-ulang kali. Di mana kami sudah menyertakan instrumen penilaian pengetahuan di dalamnya dengan sesuai. Kurikulum 2013 menyertakan instrumen penilaian keterampilan juga ada di dalamnya, menyertakan instrumen penilaian sikap juga ada di dalamnya. Kita juga memberikan skor pengetahuan secara langsung, memberikan skor keterampilan juga secara langsung, kita memberikan skor sikap juga secara langsung, dan mengerjakan assessment secara langsung dari desktop ataupun mobile mereka. Di sini kita juga bisa mengatur assessment pengerjaannya. Jadi contohnya ada beberapa sekolah saat ini menggunakan kami, mereka absensinya saat PJJ ini dilihat dari pengerjaan soalnya. Jadi mereka membuat sebuah soal atau materi yang harus diakses oleh para murid dalam jam tertentu. Jadi saya guru matematika, saya akan membuat soal dan dapat diakses hanya pada jam 1 sampai jam 2. Nah, di sini saya lihat dari murid-murid yang mengakses atau mengerjakannya, berarti mereka adalah hadir dalam kelas saya. Untuk murid-murid yang mengakses di atas jam 2, itu tidak bisa lagi. Jadi mereka dianggap tidak absen dalam kelas saya, atau mau diakses sebelum jam 1, itu juga tidak bisa lagi juga. Karena itu adalah membantu para guru untuk membuat ulangan, ataupun sebagai absensi saat terhari-hari di masa PJJ ini. Kita juga selebihnya mengirimkan hasil assessment ini kepada orang tua secara otomatis. Balik lagi kalau misalnya kita ngelihat dalam assessment lainnya atau materi platform yang dipakai lainnya, itu hanya untuk pengerjaan saja. Nanti rekapitulasinya harus masukin lagi ke reportingnya, KIKD-nya harus sesuaikan juga, dan juga untuk akses kepada orang tua dan murid itu sendiri harus lagi guru-guru melakukan hal tersebut secara manual. Nah, di kita semua sudah dilakukan secara otomatis tanpa membebankan guru. Nah, ini adalah intinya juga. Dan terakhir kita ada beberapa perbandingan mengenai platform kami terkait fungsi ulangan harian atau PTS dan juga PAS, di mana pembuatan instrumen ulangan harian PTS dan juga PAS tersebut kita juga bisa dengan model pilihan ganda ataupun esai yang again sudah sesuai dengan rancangan kurikulum yang dilakukan para guru di awal semester ataupun yang nanti di-amend atau diubah di pertengahan semester. Kita bisa mendistribusikan soal kepada seluruh peserta didik tanpa aplikasi tambahan karena semua sudah dimasukkan dalam satu wadah juga. Kita membuat instrumen soal yang dapat diacak. Jadi di sini setiap soal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru akan tersimpan dalam bank soal Bapak Ibu guru. Yang dimana dapat dipakai kembali di semester berikutnya. Jadi tidak perlu lagi mempersulit Bapak Ibu guru, dan kita juga bisa mengacak soal tersebut. Jadi soalnya kalau misalnya lagi ada ulangan, saya dan murid yang ada di sebelah saya bisa mendapatkan soal dengan acakan yang berbeda. Kita juga tadi saya sempat mention bisa mengatur pekerjaan jamnya tersebut. Kita juga mendapatkan laporan skor secara otomatis dan sesuai, dan kita mengirimkan laporan ujian itu secara otomatis kepada peserta didik dan orang tuanya agar semuanya ini bisa langsung ternilai dan juga tertata secara real time. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara sekolah-sekolah yang memakai kita dan juga sekolah-sekolah yang menggunakan platform lainnya, di mana platform-platform yang ada itu tidak sesuai dengan kurikulum nasional. Jadi again, sifatnya administratif yang membebani Bapak Ibu guru masih terus harus dikerjakan secara manual. Mereka harus banyak platform yang terpakai, di mana dengan kami hanya membutuhkan satu platform yang dapat mendukung semua aktivitas tersebut.
kita tidak boros kuota, kita tidak mengandalkan atau menggunakan messenger milik pribadi. Jadi yang sifatnya pribadi kita biarkan pribadi, yang sifatnya sekolah kita coba fokuskan untuk sekolah. Kita dapat diakses melalui laptop, tablet, dan juga ponsel, jadi tidak hanya web. Dan juga selebihnya kita ini tidak membebani orang tua. Jadi kita menjembatani semua pihak secara adil dan juga kita bantu dengan cara otomatisasi agar pekerjaan para pihak atau hak-hak dan kewajiban para pihak itu dapat dilakukan dan didapat secara mudah tanpa harus memberatkan pihak lainnya. Nah, di sini ada peran penting juga bagi kami, di mana yang kami berikan itu bukanlah sebuah produk ataupun sebuah software, namun yang kita kolaborasikan adalah sebuah service yang berkala atau berlangsung, di mana kita di sini melakukan pelatihan, penyesuaian, pemeliharaan, pengembangan, dan IT support. Ini juga termasuk server dan lain-lain. Jadi tidak perlu lagi sekolah atau Bapak Ibu guru nanti pusing-pusing setup dan lain-lain, karena semua sudah ada dari IT support kami. Dan di sini sudah termasuk training dan juga fokus group discussion untuk membantu para guru melakukan penyerapan yang sangat efektif melalui penggunaan platform tersebut. Nah, mungkin mengenai paparannya sendiri sampai situ dulu. Terima kasih banyak. Mungkin sebelumnya kita bisa sesudah ini kita bisa lanjut mengenai Q&A jika ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak paparannya yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu telah dipaparkan oleh Bapak Rizky. Silahkan kita tengok di chat. Oh oke. Katanya terlalu cepat penjelasannya Pak, tapi jelas sih, nggak apa-apa, luar biasa Pak Rizky. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan silakan mengisi absensi di kolom chat. Alhamdulillah cukup jelas materinya ya Bapak Ibu. Jadi di sini Pak satu kesatuan semua Pak ya, kegiatan bisa diupload apa saja anak-anak pun bisa ya, materi dan seluruhnya ya di aplikasi ini. Ini kan bisa di handphone juga ya Pak ya? Benar, jadi kita bisa diakses melalui tablet, web, ataupun juga mobile. Bisa ditunjukkan lagi mungkin Pak, teman-teman mungkin di sini ada yang minta ulang gitu, coba dilihat Boleh, lagi. boleh. Iya, yang di web atau yang di handphone mungkin. Kita bisa pasang. Tadi ada di beberapanya di videonya, mungkin nanti kita bisa Iya. pasang beberapa showcase. Iya, videonya tadi mohon maaf agak putus-putus tadi. Oh, oke. Iya. Mungkin Iya, nanti iya. jika ada waktu kita bisa bantu untuk showcase juga. Jadi bisa melihat bentuk-bentuk platform untuk guru ya. Itu bisa kita unjukkan juga seperti apa sih yang tadi kita maksud mengenai integrasi kurikulum yang ada di dalamnya. Iya kok. Apa sih yang bisa Bagaimana? dilakukan? Boleh juga jika bisa. Oh ya silahkan Pak, boleh juga ya Bu ya. Boleh juga Pak, silahkan. Misalnya bisa di ini Pak, misalnya bisa di langsung dipraktekkan mungkin bagaimana penggunaannya ini bisa Kak Pak? Oh, boleh, boleh. Baik, saya coba share ya. Jadi Bapak Ibu telah akan di-sharingkan bagaimana penggunaannya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk solusi PJJ Bapak Ibu ya. Oh, oke, ada yang bertanya nih Pak, bagaimana kita mengaplikannya terkait registrasi dan lain-lain. Oke, mungkin nanti bisa dipraktekkan ya Pak ya. Bisa, bisa Bu. Kita Terus juga ini nanya apakah bisa digunakan secara bebas, kapan bisa digunakan untuk sekolah dan bagaimana prosedurnya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak. Silahkan. Bu, maaf mau numpang itu Iya. kita ada tim yang udah ready untuk showcase namanya Mas Fadli. Oh iya. Ya, apa bisa dinaikkan ya untuk bisa? Oh iya, bisa. Ya. Sebentar, Pak. Siapa namanya? Fadli. Pak Fadli. Oke, sebentar ya, Pak.
Pak Fadli bisa raise hand mungkin jadi cepat. Pak Fadli bisa raise hand. Pak Fadli, Fadli Sudirman nih ya. Benar, Fadli Oh Sudirman. ya, silakan sudah masuk di sharingan. Beliau yang share screen. Iya. Oke, Oke. Pak Fadli bisa di showcase. Oke, makasih Mas Kiki dan Ibu, makasih. Sebentar. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Nanti akan kita sharingkan rekaman atau mungkin ada link materi ya Pak Rizky mungkin nanti. Oh bisa Bu, nanti materi yang saya presentasikan juga bisa saya videokan untuk di-share ya. Oh iya, Kami bisa. juga melakukan FGD sebelum ini mengenai proses digitalisasi dalam PJJ ini. Mungkin Oh sudah iya. bisa kita share sebagai materi untuk Bapak Ibu. Jadi Oh iya. jurnis yang kita temukan untuk implementasi dengan platform daring. Iya keren ya, Nusantara School. Oke. Oke Bapak Ibu, seperti ini adalah penampakannya mungkin ya Pak. Yang mana ini penampakannya nih? Onboarding. Oke, yang awalnya gitu Pak. Jadi teman-teman bisa mengetahui. Udah Juga bisa dilihat Bu ininya screen-nya? bisa. Oke. Ini Pak, sekalian ada yang Saya nanya-nanya mungkin nih. bisa bantu untuk pemaparan secara singkat. Ini platform dari untuk guru ya Ibu dari New School. Oke, di sini ini adalah tampilan beranda dari platform untuk gurunya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini dari SMK Grade 2 sebagai percontohan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu gurunya bisa melihat semua jadwal selama 1 semesternya, seperti yang dijelasin oleh Mas Rizky tadi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu gurunya bisa melihat semua jadwalnya selama 1 semester. Di sini juga ada filter tanggalnya atau kalender di sini di sisi kiri Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau melihat jadwal di minggu depan atau lihat jadwal di bulan depan, di sini Bapak Ibu tinggal klik aja. Nah, kalau di sini mau misalkan Bapak Ibu mau memfilter kelas yang khusus diajar di hari itu aja juga bisa. Di sini tinggal pilih kelasnya, tinggal diklik aja buat memfilternya. Nah, di sini juga ada fitur untuk tambah jadwal Bapak Ibu. Fungsinya tambah jadwal ini bukan untuk menambah jadwal mata pelajaran atau jadwal mengajar Bapak Ibu. Jadi tambah jadwal ini lebih nanti untuk memberikan informasi baik itu ke siswa maupun ke orang tua Bapak Ibu. Misalkan di sini ada tambah kegiatan, ada 2 opsi Bapak Ibu. Ada kegiatan pribadi, catatan pribadi maupun kegiatan tambahan. Nah, untuk kegiatan tambahan ini nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada rapat mungkin anak dipulangkan lebih cepat atau anak dipulangkan lebih lambat ataupun di luar jam apel nanti ada gotong royong dulu sebelum pulang, nanti dari pihak guru bisa memberikan informasinya di sini ditambah jadwal. Nah, kalau untuk dari pihak sekolah nanti ada dari school management systemnya untuk pengumumannya. Nah, ini lebih ke pribadi gurunya atau dari wali kelas juga bisa nantinya. Misalkan di sini ada rapat. Sini pilih kelasnya, mau kasih pengumuman untuk kelas berapa. Nah, di sini waktunya tinggal di set, di sini keterangannya apa nih? Misalkan anak dipulangkan lebih awal. Nah, di sini langsung kita simpan aja Bu. Ini informasinya akan langsung masuk ke siswa dan orang tua.
Ini untuk fitur untuk tambah jadwal. Nah, yang kedua itu ada catatan pribadi. Fungsinya apa? Jadi sini untuk catatan pribadi ini, mungkin nanti Bapak Ibu di minggu depan nih ada mau meriksa ulangan atau mau ngasih kuis. Nah, jadi ini ada sebagai pengingat Bapak Ibu guru. Tinggal diketik di sini keterangan apa nih buat sebagai pengingat saya di tanggal sekian, misalkan Bapak Ibu bikin, bisa di sini. Set aja waktunya, nanti akan muncul di ininya di jadwal sini, akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi untuk di bagian beranda ini Bapak Ibu bisa lihat jadwal mata pelajaran per satu semesternya, bisa difilter tergantung Bapak Ibu mau lihat khusus mungkin di khusus kelas 11 atau di kelas 10 atau di kelas 9 aja, nanti bisa difilter di sini. Dan juga Bapak Ibu bisa melakukan atau membuat informasi yang akan disampaikan secara langsung ke orang tua dan juga siswa. Dan juga ada fitur untuk sebagai pengingat Bapak Ibu guru. Itu untuk bagian beranda. Nah, kita masuk ke kedua atau menu kedua, yaitu absensi. Nah, di absensi di sini juga ada tanggal Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu bisa misalkan mau revisi absen, tinggal diklik aja tanggalnya, mau direvisi di tanggal berapa nih. Tinggal diklik aja tanggalnya, nanti akan muncul absensinya. Jadi di sini seperti yang dijelasin Mas Kiki tadi, di sini akan di-save atau direkam semua absensi siswa oleh sistem kita dan akan direkam per satu bulannya, per satu semesternya akan direkam secara otomatis oleh sistem kita. Jadi untuk pengabsenan Bapak Ibu guru nggak usah khawatir lagi nih. Misalkan di sini kita udah set hadir semua nih siswanya. Kenapa? Karena mungkin satu kelas itu yang ada 36 siswa atau ada 40 siswa, itu Bapak Ibu guru nggak perlu ngabsen satu-satu. Bapak Ibu guru cukup dengan melihat anak-anak yang nggak hadir aja. Karena nggak mungkin dong siswa yang nggak hadir lebih banyak daripada siswa yang hadir. Jadi ini untuk lebih memudahkan Bapak Ibu gurunya nanti dalam untuk pengabsenan. Di sini udah kita set hadir semua Bapak Ibu guru. Nah, di sini kita coba untuk ngabsen misalkan si Nabil. Si Nabil nggak hadir. Apa itu tinggal klik aja. Misalkan Nabil Alfa nih. Nah, si Nabil Alfa. Oke, tinggal disimpan. Oke. Mungkin jaringan saya agak ini Ibu, mohon maaf. Nah, setelah selesai, ini secara otomatis absensi siswa udah di-save atau direkam oleh sistem kita, Bapak Ibu guru. Nah, dan juga seperti yang dijelasin Mas Rizky tadi, ini ketika anak sudah diabsen oleh guru, dan si guru sudah menyimpan, ini misalkan kalau si Nabil nih, Alfa, ini secara otomatis dengan real time akan langsung masuk pemberitahuan ke orang tua kalau misalkan anak ini Alfa, Bapak Ibu. Mungkin saya kasih lihat sedikit bagaimana pesan masuk ke tuanya. Bentar, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah masuk pemberitahuan nih, Bu. Rabu 22 Juli 2020, Nabil Dadrian tidak hadir tanpa keterangan atau alfa. Mohon berikan keterangan kehadiran anak Anda sebelum esok hari. Terima kasih. Ini ketika Bapak Ibu gurunya sudah menyimpan absen tersebut, laporan ini atau notifikasi ini akan langsung masuk secara real time ke orang tuanya. Jadi orang tua bisa tahu nih, anak saya kenapa nggak masuk atau alfa, kenapa nih? Ada berangkat dari rumah. Jadi ada interaksi secara langsung dari gurunya ke orang tua. Nah, nanti orang tua tinggal klik aja. Nah, ini Bapak Ibu. Rabu 22 Juli 2020 Nabil Dadrian tidak hadir tanpa keterangan atau apa.
Mohon beri keterangan kehadiran anak Anda sebelum esok hari, terima kasih. Nah, di sini orang tua juga bisa langsung membalas, tapi dengan yang udah kita bikin atau kita membatasi balasan dari orang tua, supaya nanti nggak terjadi yang sesuatu yang tidak diinginkan juga, Bapak Ibu. Sini dari kita, kalau misalkan si Nabil ini sakit, si orang tua bisa langsung tekan sakit. Kalau misalkan izin, si orang tua bisa tekan langsung izin. Kalau si anak memang berangkat dari rumah, ini orang tua bisa tekan, harusnya anak saya masuk dari rumah, anak saya berangkat. Nah, mungkin di sini kita kasih contoh sakit, si orang tua lupa mungkin ngirim surat, anak saya sakit. Nah, di sini juga ada foto pendukung. Mungkin nanti orang tua bisa mengupload foto surat sakit dari dokter atau dari puskesmas setempat juga bisa, Bapak Ibu. Di sini misalkan tinggal di foto aja surat sakit nanti seperti ini. Nah, penjelasan bisa langsung dikirim ke guru yang mengajar di kelas tersebut. Yang sedang mengajar di kelas si Nabil ini, Bapak Ibu. Selesai. Kita lihat ke orang tua, ke aplikasi gurunya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin jaringan saya lagi ini, internetnya lagi down, rada lemot dikit. Nah, di sini akan masuk ke gurunya langsung, Bapak Ibu. Mungkin bisa lihat dari absensi aja, jaringan saya kurang bagus. Nah, seperti ini. Ini pesan masuk ke guru yang bersangkutan bahwa si anak ini sakit. Nah, si guru bisa melihat nih surat sakitnya, benar surat sakit dari dokter atau dari puskesmas apa enggak. Jadi dari guru juga bisa menolak ataupun menerima surat izin dari orang tua siswa, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan memang ini real beneran anaknya sakit, suratnya betul dari dokter, nanti guru tinggal terima aja seperti ini. Surat berhasil. Nah, ketika si guru ini menerima surat dari orang tua siswa, ini secara otomatis absennya akan beralih ke sakit tanpa harus Bapak Ibu ubah. Jadi dari alfa tadi secara otomatis akan pindah ke sakit, Bapak Ibu. Ini ketika surat sakit atau surat dari orang tua siswa itu disetujui oleh gurunya. Nah, berarti seperti itu. Nah, di sini kita juga ada menu rekapitulasi. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh guru-guru, baik itu wali kelas maupun guru mapel, mungkin untuk sebagai bukti fisik juga. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa print out mungkin atau untuk diserahkan ke pihak sekolah juga. Nanti ini ada rekapan per bulannya, Bapak Ibu. Mau di bulan berapa nanti tinggal dipilih aja, langsung tekan ekspor dan bisa langsung di print out. Ini untuk fitur rekapitulasi absennya, Bapak Ibu. Oke. Ini untuk bagian menu absensi. Kita masuk ke pembelajaran, Bapak Ibu guru. Kita jelasin secara singkat aja. Takut terlalu banyak memakan waktu. Nanti lebih jelasnya nanti pas kita training akan kita jelaskan lebih detail lagi, Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian pembelajaran ada menu telah terbit dan juga draft. Fungsinya apa? Kalau di menu telah terbit, di sini ketika Bapak Ibu gurunya nanti sudah menyelesaikan semua tahapan yang ada di tambah pembelajaran ini semua materi ataupun mungkin RPP atau silabus yang akan di-share ke anak akan muncul di sini di menu telah terbit, Bapak Ibu.
Tapi ketika mungkin Bapak Ibu gurunya nanti sedang membuat materi untuk di-share ke anak, tiba-tiba laptopnya mati nih, atau internetnya down, atau mungkin jaringannya hilang, disconnect. Nah, semua yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu gurunya itu akan masuk ke draft. Jadi, kalau misalkan nanti laptopnya udah hidup atau jaringannya udah kembali normal, itu cukup nanti Bapak Ibu tekan lanjutkan dan langsung bisa mengisi atau menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada di tambah pembelajaran. Berarti Bapak Ibu gurunya nanti nggak mengulang lagi dari awal. Nah, ini bagian fungsi dari draft Bapak Ibu. Mungkin kita masuk sebagai contoh, tambah pembelajaran. Ini untuk nge-share materi ke siswanya, dan juga nanti materi ini juga bisa diakses oleh orang tua seperti yang dijelasin Mas Rizky tadi. Nah, di sini nanti ini udah kita set sesimpel mungkin, segampang mungkin supaya nanti dalam pengoperasiannya Bapak Ibu gurunya nggak terlalu keberatan atau terlalu sulit dalam pengoperasiannya Bapak Ibu. Di sini kita juga sudah memberikan judul. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya tinggal masukkan sesuai judulnya aja seperti ini, judul pembelajaran. Berarti di sini Bapak Ibu gurunya nanti masukin judul pembelajaran apa nih yang akan di-share ke anak. Di sini mata pelajaran, berarti di sini Bapak Ibu gurunya masukin untuk mata pelajaran apa. Kalau misalkan Bapak Ibu gurunya lebih dari satu ngajarnya. Nah, di sini misalkan sebagai contoh aja, di sini kayak membaca. Di sini masukin ya pertingkatannya. Di sini muncul bahasa Indonesia karena Pak Andrianto ini pengajar bahasa Indonesia. Di sini bisa pilih kelasnya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru mau nge-share tugas ini ke semua tingkatan yang ada, misalkan kelas 11 nih ada 5 atau 6, ada 7. Jadi Bapak Ibu sekaligus bisa langsung satu kali klik nanti bisa masuk ke semua kelas tersebut. Seperti ini, misalkan. Saya pilih semuanya. Nah, sini nanti ketika saya klik terbitkan, di sini akan langsung masuk ke kelas 11 AKL, 11 BDP, dan 11 OTKP. Secara langsung Bapak Ibu guru materinya. Nah, di sini pilih kompetensi dasar. Berarti di sini Bapak Ibu guru cukup memilih KD yang secara otomatis sudah tersedia di platform New School ini. Ini sebagai pilih satu sebagai contoh. Oke, di sini juga bisa pilih 2 atau 3 KD sekaligus juga bisa Bapak Ibu. Karena ini sebagai contoh kita buat satu aja. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu guru mau ngetik secara manual bisa. Kalaupun Bapak Ibu guru punya pembelajaran bisa. Kalau misalkan ada dari YouTube nih video pembelajaran yang akan dikasih ke anak, cukup copy linknya aja, tinggal masukkan di sini. Copy ke sini lalu tekan simpan. Nanti langsung bisa diakses videonya oleh anak Bapak Ibu guru. Ini juga lengkap equation-nya semuanya, mau masukin gambar, equation sains atau matematika di sini lengkap. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pasti nih Bapak Ibu gurunya nanti sudah punya nih file-file atau RPP atau silabus atau materi-materi yang akan diajar untuk selama 1 semester. Nah, di sini kita juga sediakan menu drag and drop. Mungkin di sini nanti Bapak Ibu tinggal browse saja seperti ini. Mungkin saya kasih contoh ini. Nah, di sini langsung masuk Bapak Ibu filenya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya file Word, Excel, PowerPoint atau PDF, nanti bisa langsung di-browse di sini. Nanti akan bisa langsung diakses oleh anak langsung Bapak Ibu guru. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu guru nanti masukin file seperti ini, nanti tinggal dikasih deskripsinya di sini. Misalkan deskripsinya dari Pak Andrianto ini, baca materi yang saya kasih. Dan kita akan
adakan diskusi di kolom komentar. Nah, mungkin dari Pak Andrianto memberi deskripsi seperti ini yang akan langsung di-share ke anak. Baca materi yang saya kasih dan kita akan adakan diskusi di kolom komentar. Bagi yang tidak menanggapi diskusi saya, akan saya anggap tidak hadir atau alfa. Nah, setelah selesai bisa langsung diterbitkan Bapak Ibu Guru. Seperti ini. Kan ya. Nah, pembelajaran berhasil ditambahkan. Nah, ini ketika sudah seperti ini akan langsung masuk ke semua akun anak yang ada di kelas-kelas yang Bapak Ibu share nantinya, dan juga masuk ke orang tuanya langsung. Jadi orang tua juga tahu nih materi apa sih yang diajarin ke anak saya di sekolahan. Jadi untuk transparansi antara sekolah, guru, orang tua itu tetap ada Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi orang tua nantinya yang maki-maki gurunya kalau misalkan anaknya nilainya jelek, nggak ada lagi seperti itu. Jadi sudah di-share, ini akan langsung masuk ke akun anak, dan akun anak di anak juga bisa langsung baca materinya dan mengikuti instruksi yang Bapak Andrianto ini kasih tadi. Nah, tinggal diklik seperti ini mungkin Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada menu komentar. Fungsinya apa sih menu komentar ini? Dipilih. Nah, menu komentar ini di menu komentar ini seluruh siswa dan guru pengajar di kelas tersebut akan bisa melakukan interaksi atau diskusi secara langsung. Jadi ini bisa diakses oleh satu kelas Bapak Ibu Guru. Interaksi antara siswa dengan siswa lain ataupun interaksi antara siswa dan guru di sini ada nantinya. Kalau misalkan si siswa sudah membaca materinya, nanti bisa langsung memberikan komentar atau menanyakan sesuatu ke gurunya secara langsung di sini. Dan bisa diakses oleh teman-teman satu kelasnya. Jadi kalau misalkan nanti misalkan si Nabil nih, Pak saya kurang paham Pak, mungkin si Bapaknya bisa ngelempar dulu nih ke siswa lain, gimana anak-anak bisa bantu si Nabil, ada yang kurang mengerti ini. Jadi untuk diskusi yang semulanya normal di sekolah, itu kita alihkan ke platform New School ini secara virtual, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi interaksinya tetap ada tanpa harus memikirkan kuota. Karena di sini kita lebih ke chatting sama-sama teman satu kelas, diskusinya kurang lebih seperti itu. Tidak menggunakan video call. Ini untuk menu untuk diskusinya di bagian pembelajaran Bapak Ibu Guru. Oke, ini untuk bagian pembelajaran. Masuk ke penilaian. Nah, di bagian penilaian, di sini nanti Bapak Ibu Guru bisa nge-share tugas ulang harian, mau bikin soal untuk PTS, untuk PAS, di sini bisa Bapak Ibu. Di sini kita udah sesuai juga, sesuai yang udah dijelasin Mas Rizky, kita udah sesuaikan sama kurikulum 2013 dari teknik penilaian maupun apa aja nih yang akan ada penilaian di sekolah, baik itu di pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya. Di sini ada secara lengkap Bapak Ibu Guru. Mungkin saya kasih contoh. Ini deh, saya kasih contoh. Nah, di sini nanti Bapak Ibu Guru cukup seperti yang saya jelasin tadi di bagian pembelajaran, Bapak Ibu Gurunya nanti cukup dengan mengikuti judul yang udah kita sediakan. Judul yang saya maksud seperti ini. Ada mata pelajaran, ada teknik penilaian, ada tingkatan, ada judul penilaian. Jadi judul yang saya maksud seperti ini. Di sini ada mata pelajaran, berarti Bapak Ibu Guru nantinya masukin mata pelajaran sesuai tingkatannya. Tingkatan berapa nih tugas ini? Nah, di sini juga ada
Teknik penilaian berarti di sini si guru mau memberikan teknik penilaian seperti apa nih yang akan di-share ke siswanya. Tinggal diklik seperti ini. Baik itu tugas, lisan, tulis, PTS, ataupun PAS, Bapak Ibu guru. Di sini sama, pilih tingkatannya, tingkatan 11 mungkin. Di sini judul penilaiannya apa yang akan diberikan ke siswa. Saya memberi judul penilaian di sini ulangan harian 2. Nah, di sini kelasnya bisa dipilih, Bapak Ibu guru. Nah, di sini juga bisa langsung sekaligus Bapak Ibu gurunya nanti nge-share langsung ke semua tingkatan. Semua tingkatan maksudnya, misalkan Bapak Ibu gurunya ngajar di kelas 11 nih. Kelas 11-nya ada 5 atau 6 atau 7 atau 10 lah. Nanti sekaligus kalau misalkan tugas ini memang diperuntukkan untuk semua tingkatan, semua kelas ini, nanti bisa sekaligus langsung dengan satu klik akan masuk ke semua kelas yang akan Bapak Ibu kasih tugas. Misalkan seperti ini, tambah kelas, dan tambah kelas lagi misalkan. Saya mau nge-share materinya untuk 3 kelas nih. Kenapa Andrianto ini mengajar di kelas 11 3 kelas, Bapak Ibu guru. Nah, di sini ketika sudah memilih kelasnya, Bapak Ibu guru juga bisa menentukan kapan nih tugas ini bisa dikerjakan oleh si anak dan kapan deadline-nya. Di sini bisa diatur per kelasnya Bapak Ibu guru. Jadi kita udah tahu juga mungkin nggak sama nih jadwal dari semua kelas. Jadi di sini udah sedikit kita sediakan secara detail untuk per kelasnya bisa diatur jadwalnya sesuai jadwal kelasnya. Mau di tanggal berapa, mau diselesaikan jam berapa, di sini bisa Bapak Ibu. Kalaupun nanti Bapak Ibu guru mau ngasih kuis, kasih waktu 30 menit, bisa. Jadi secara otomatis nanti siswa harus mengerjakannya dalam waktu 30 menit yang Bapak Ibu kasih. Nanti ketika tugas masuk ke siswa, itu notifikasi ke siswanya ada, Bapak Ibu. Tenang aja. Sudah selesai mungkin. Aduh, jaringan saya Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan lagi down. Mas Rizky, mohon maaf juga untuk Bapak Ibu lain, mungkin untuk podcast dari saya mungkin ini lagi down banget internetnya di sini. Halo Mas Rizky. Halo. Ya Bu, jaringan internet di sini lagi kacau banget Bu, mohon maaf. Iya, tidak apa-apa Pak. Tapi yang saya jelasin tadi itu adalah bagian dari untuk guru. Juga tadi udah saya lihatin sedikit untuk orang tuanya juga. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita akan berikan secara detail Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa kita ke room chat ya. Ada yang beberapa pertanyaan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fadli Sudirman. Sama-sama Ibu. Pak Rizky, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang tadi belum sempat dijawab. Cara mendapat aplikasinya bagaimana? Dan juga apakah bisa digunakan secara bebas? Kapan bisa digunakan untuk sekolah dan bagaimana prosedurnya? Mohon dijawab Pak Rizky. Halo? Pak Rizky-nya keluar room ini. Pak Fadli, bisa dibantu dijawab? Ya Bu, Pak yang Rizky-nya mana? keluar. Oh, Bisa keluar, Mas dibantu. Rizky. Iya, bisa Oke. dibantu dijawab ini Pak. Yang mana Apakah Bu? bisa Yang mana? digunakan secara bebas?
Secara Kapan bisa bebasnya maksudnya gimana? platformnya apakah bisa digunakan secara bebas? Kapan bisa digunakan untuk sekolah dan bagaimana prosedurnya? Oke, mungkin untuk digunakan secara bebas, Ibu. Kalau untuk digunakan secara bebas ini maksudnya di satu sekolah ya? Iya, kalau satu sekolah bagaimana Pak cara cara mendapatkannya Pak biar ini? Oke, nah, mungkin nanti untuk akunnya masing-masing itu kan ada akunnya per guru, per siswa juga Iya, ada, per orang tua juga ada, per sekolah ada juga. Jadi nanti iya, iya. untuk data kita butuh data guru, datanya simpel Bapak Ibu, cukup dengan nama guru, kelas yang diajar, mungkin sama sih sama data-data yang ada di Dapodi kurang lebih sama, simpel banget. Nama siswa juga, nama orang tua nanti itu per guru, per siswa dan per orang tua kita bikinkan akunnya. Sebentar Oh, Bu, seperti saya itu. telepon Mas Rizky. Iya, Pak. Mas Rizky ada di daftar attendee itu. Oh, Ibu. sudah ada ya? Iya, iya, iya. Coba saya naikkan dulu Pak Fadli dan sebentar. Ya, Mas Kiki udah di dalam Bu. Oh, iya, Mas Rizky ada. Ya, raise hand. Maaf saya tidak lihat ini. Mas Rizky Anis ya. Oke, Mac panelis sudah. Selamat datang kembali Pak Rizky. Halo, Tadi mungkin terlempar. maaf. Iya, tadi Iya, kebetulan internet kan waalaikumsalam. masalah. Makanya tadi Mas Fadli juga sedikit Iya. terganggu. Saya tadi ke kick, akhirnya saya coba dari luar nih, pakai WiFi sendiri. Maaf Oke. sebelumnya. Iya, 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 mohon maaf. Selamat datang kembali Pak. Ini ada beberapa pertanyaan ini yang Boleh, mungkin Bu. bisa dijawab ya Pak ya. Iya. Iya, yang tadi yang sudah coba dijelaskan Pak Fadli, platformnya ini apakah bisa digunakan secara bebas, kapan bisa digunakan untuk sekolah dan bagaimana prosedurnya Mas. Jadi Pak, teman-teman ini misalnya ingin mendaftar tuh seperti apa? Apakah kita ada grup khusus untuk ini atau ada link yang bisa mengisi data dan lain-lain? Mohon dijawab Pak Rizky. Boleh. Di sini kita untuk pendaftaran bisa langsung ke Pak Khairuddin juga. Nanti di sini kita bisa memang sudah mensosialisasikan di mana nanti ada tim yang datang ke sekolah untuk membantu sekolah melakukan input terhadap data-datanya di awal. Jadi nanti kita memberikan untuk agar security-nya juga terjamin. Jadi kita setiap masuk ke sekolah kita membuat sebuah environment tersendiri untuk sekolah masing-masing. Nanti di situ juga bisa langsung digunakan setelah tim kami ada di sana. Jadi tim kami tidak harus ada di offline, namun bisa juga melalui online semuanya. Nanti tinggal bisa mengobrol. Jadi semudah untuk bisa mendaftarkan saja sekolah yang ingin kami datangi. Nanti kita akan ke sekolah tersebut, kita akan hubungi kontaknya melalui online ataupun offline. Nanti kita langsung setup. Ini biasanya 1-2 hari juga udah bisa langsung berjalan kalau data yang diberikan lancar. Maksimum kita ngelihat itu 3-7 hari itu sudah bisa langsung training dan langsung bisa dipakai oleh Bapak Ibu gurunya. Oh, seperti itulah. Jadi berarti kalau di luar daerah ini bisa secara online aja kali ya. Nah, Benar, untuk benar. pendaftarannya ini gimana Pak? Ada formnya atau bagaimana? Boleh. Ya, kalau menghubungi siapa ini? Tadi saya udah di Sarah, kalau misalnya bisa hubungi saya langsung, baik. saya nomor teleponnya bisa di sini. Saya taruh di chat ya. Jadi saya ada di 0852 Oh iya, boleh. 1-5 kali 901. Mas Kiki, boleh saya tambah? Assalamualaikum teman-teman sekalian. Boleh. Silakan Pak Hai. Alhamdulillah ada koordinator kita hadir. Silakan Pak. Pak Fadli dan teman-teman dari School sudah bersedia tampil di acara kami. Dan sebenarnya kita sedang join dengan Nuskul untuk pengembangan platform ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin agak berbeda dengan platform yang lain. Platform ini memudahkan Bapak dan Ibu dalam hal penginputan ke siswa dan guru dan orang tua. Jadi kita yang bikinkan akunnya. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu, insya Allah nanti di bulan 7 kita juga akan buat pelatihan untuk kepala sekolah dan untuk sekolah-sekolah yang ingin tahu bagaimana platform ini berjalan. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang bergabung di pelatihan ini insya Allah
kita akan berikan akun free gratis dalam pemakaian 1 bulan. Itu gambarannya sih. Nanti Wah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yeay. Mantap. Terima kasih Pak informasinya. sama-sama, silakan lanjut Mas Kiki, sorry. Jadi Boleh, ini tidak apa, terima Pak Hai, kasih atas klarifikasinya. pendataannya teman-teman ini dari daftar hadir nih ya, dari absensi ya. Teman-teman nanti insya Allah juga akan kita share form online nanti, nggak Nah, masalah. Ada nanti akan kita kirimkan. form online untuk yang hadir hari ini aja kan Pak? Berarti bisa dikirim ke chat sekarang ini biar mengisi teman-teman. Yang untuk pelatihan kita belum siapkan form online ya. Nanti insya Allah kita akan siapkan, kita kirim ke grup-grup Sadar IG. Oh ya, yang untuk ini Pak, yang untuk gratis 1 bulan ini. Yang untuk yang hadir, partisipan yang hadir diberikan gratis kan? Sama Mas Kiki langsung itu. Data yang diperlukan ini apa aja ini? Dari presensi bisa kah Pak? Langsung ke Mas Kiki kalau yang hadir malam ini. Boleh, nanti kita bisa juga minta Bu mungkin presensinya. Nanti mungkin saya juga minta izin share, kalau tadi materi yang bisa di-share, saya boleh minta izin share kemana. Nanti saya juga bisa Tadi bantu share. sudah saya jawab itu Pak, ada di bisa di WA saya atau Oke, baik. Sudah ada di drive kan Pak? Saya belum terkonek tuh Bu kebetulan. Oh iya udah, Ya. ini aja kirim di WA saya, sudah saya chat tadi Pak. Oke, siap. 08 ya itu. Oke, ini saya chat Pak. Bisa nanti sebentar saya sharingkan ke teman-teman. Dan juga itu Oke. tadi akun gratisnya itu bagaimana itu yang 1 bulan. Mungkin bagi teman-teman nanti ya bersyukur ya bisa bergabung, ada 96 partisipan. Insya Allah akan yang sudah mengisi presensi. Apa itu dikirim ke email ya Pak ya? Berarti harus pakai. Ya? Boleh Bu ke email? Mau ke email saya juga boleh. Iya, maksudnya itu teman-teman mengirim aplikasinya nanti akunnya dikirim melalui email masing-masing barangkali ya? Atau Siap. bagaimana nanti? Saya akan tulis Iya. email saya dan nomor telepon juga ya di chatnya. Jadi Oh bisa. iya, Ya. betul. Kita teman-teman yang akan memperoleh akun malam hari ini, jadi teman-teman juga harus punya email. Jadi nanti mungkin dari Mas Kiki akan ke Bu Anita dulu dan kemudian kita share ke email masing-masing teman-teman untuk aktivasi akunnya. Iya, maksudnya begitu. Jadi di presensi nanti teman-teman sudah ada email kan yang diminta di situ. Nanti bisa dikirimkan melalui email masing-masing. Oke, Pak Boleh. Rizky. Apa mungkin Bu Anita boleh share lagi nomor teleponnya, jadi teman-teman nanti bisa langsung kontak Bu Anita, nanti saya langsung oper lagi ke Bu Anita materi-materinya. Oh, Ini baik. di 081253803668 ya? Iya, betul. Iya, siap. Betul, Pak. Baik. Terima kasih ya Bapak, Ibu. Bapak Rizky, terima kasih atas ininya. Wah, Ini kalau ada pertanyaan lagi bisa saya jawab? Iya, ini Pak, ada lagi Pak. Boleh. Bagaimana kita mengaplikan terkait registrasi dan lain-lain? Tadi sudah dijelaskan ya Pak ya? Ya. Jadi didatangi sekolahnya secara offline atau online gitu ya. Terus penampilan dari apa tayangan atau penampilan dari Nuskul tadi sudah disampaikan juga. Jadi Mini mohon dikirim ininya Pak, video dan materinya belum dikirim. Oke, cara mendapatkan aplikasinya bagaimana? Ya, ini juga ada datanya lagi, cara mendapatkan aplikasinya bagaimana? Ya, nanti ada formnya ya Pak ya? Ada formnya nggak kira-kira ini untuk apa? Nanti bisa menghubungi langsung ke Pak Rizky ya dengan nomor telepon 0852 satunya 5 kali 051, betul Pak? 901. Oh 901 ya. 0852 satunya 5 kali 9051, baik. Nah, 901 Bu, maaf. 0852 satunya 5 kali 901. Oh 901, oke siap.
Mungkin tadi saya juga Oke. boleh perjelas sedikit kenapa nanti ada Baik. bantu tim kami. Jadi tadi saat showcase kan juga dilihat bahwa pas masuk guru-guru udah ada ya role-nya, mata pelajaran guru-guru, murid-muridnya, dan juga database siapa orang tua muridnya tersebut. Nah, ini semua nanti yang akan dibantu oleh tim kami. Jadi saat guru kita bantu untuk onboard ke sekolah, guru tidak perlu kita reportkan untuk memberikan untuk menginput data yang satu-satu yang banyak ini, apalagi kalau misalnya guru-guru ngajar lebih dari satu kelas ataupun ngajar lebih dari satu subjek. Nanti tim onboarding kami akan membantu menginput data tersebut. Jadi pas ibu bapak guru nanti masuk ke platformnya sudah ada semua kelas bapak ibu guru, daftar murid-muridnya, jadwal-jadwal yang dari pemerintah, jadwal dari sekolah, itu semua sudah ada di dalamnya. Jadi bisa langsung pakai tanpa harus nge-add atau nyebarin lagi kode unik karena semua udah ada di dalam. Seperti itu. Jadi kita coba untuk membantu dan mempermudah bapak ibu guru sebisa mungkin agar tadi administratifnya sudah hilang gitu. Keren sekali ya Pak ya. Terus ini Pak, lagi-lagi bertanya lagi bagaimana ini selamat malam, untuk investasi aplikasinya berapa? Dan cara mendapatkan aplikasi Nuskul ini bagaimana? Tadi sudah ditanyakan. Dan apakah free atau ada investasinya ini Pak? Boleh. Nanti semua akan kita sebarkan di materinya. Namun mungkin sebagai gambaran saja, kita itu yang tadi kita bilang platformnya sendiri itu available online, bisa diunduh ataupun bisa diakses. Namun yang kita kerjasamakan nanti di arah servisnya. Jadi nanti kami memberikan servis yang terus-menerus untuk membantu yang ini tidak perlu lagi ada server tambahan. Itu sudah kita maintain, trainingnya, customer supportnya, dan lain-lain itu semua sudah ada dan biayanya ini ya akan ada per bulan tapi tidak lebih dari semangkuk bakso kalau kita bilang. Bahkan lebih murah ya dari semangkuk bakso. Jadi tidak perlu khawatir karena sudah dites dan harganya sangat murah dan sangat terjangkau. Ini juga bisa ya. diakses melalui Dana BOS dan kita juga sudah ada di Siplah. Jadi nanti mengenai Oh, pembayaran ada di Siplah. benar. Jadi mengenai pembayaran pun nanti bisa kita kondisikan dan kita bisa bantu para sekolah semudah mungkin. Oke. Nah, mungkin itu sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, usul dibuatkan sesi lanjutkan untuk training penggunaan. Ya, nanti ada ya Bapak Ibu. Di bulan 7 tadi sudah dijelaskan Pak Hai. Nanti ada yang namanya pelatihan Nuskul ini langsung. Kalau untuk investasinya ada di materi, nanti Bapak ditunggu ini dikirim. Boleh. Nanti saya kirim ke Bu Anita untuk bisa di-share ke teman-teman ya. Nanti Iya. mungkin saya bikin satu drive aja atau nanti bisa isinya ada banyak materi tadi videonya. Iya, Kita betul. juga ada journey untuk ini dan lain-lain bisa kita Betul, share. betul Pak. Siap. Terus bagaimana orang tua bisa mendapatkan aplikasinya nih Pak? Orang tua sangat mudah. Jadi orang tua nanti bisa langsung diunduh di Android ataupun di iOS. Nah, nanti mereka saat guru atau sekolah tersebut sudah kerjasama, kita akan memberikan akses kepada orang tua tersebut. Seperti itu. Nanti aksesnya akan dibantu oleh para sekolah untuk menyebarkan di orang tua. Jadi kita sudah bantu sekolah juga untuk menyediakan akses dan nanti kita akan kirim kode-kode uniknya untuk orang tua bisa langsung masuk saja. Cuman mengenai aplikasinya sendiri dapat diunduh secara gratis di Android ataupun di iOS melalui Play Store masing-masing. Oh, Bapak Ibu langsung bisa diunduh melalui Play Store masing-masing. Benar. Dan ini yang apa ini namanya servisnya ya ini ya yang available kerjasamanya di servisnya ini. Benar, tadi Lalu, untuk servernya dan segala iya, macamnya. betul. Jika orang tua yang ingin beritahu izin anaknya sebelum guru memberitahukan kehadiran anaknya. Oh, bagaimana orang tua bisa menggunakan aplikasi jika orang tua yang ingin beritahu izin anaknya sebelum guru memberitahukan kehadiran anaknya. Bagaimana tuh? Nah, oke, itu bisa. Jadi tadi seperti dilihat juga ada fitur yang namanya notifikasi ataupun message box. Nah, di sini orang tua bisa langsung berkoneksi dengan gurunya untuk mengirimkan pesan ataupun mau itu anaknya sedang sakit ataupun izin bisa langsung dilakukan di situ. Jadi contohnya saat ini untuk melakukan hal tersebut orang tua terkadang tidak punya kontak gurunya atau mereka harus bikin grup dulu atau nanya ke sekolahnya. Oh, saat ini contohnya misalnya, saya harus minta izin ke guru mapel atau pun wali kelasnya, tergantung kelasnya, kelas rotasi atau kelas biasa. Nah, ini juga bisa langsung dapat diakses dari HP-nya.
Jadi orang tua bisa langsung akses anaknya, pelajarannya atau wali kelasnya mengirim pesan, pesannya bisa langsung diterima oleh guru tersebut untuk dapat direview. Oh, memang alasannya bisa diterima, nanti anaknya bisa langsung termark sebagai sakit atau izin. Oh, ini pesannya bohong nih. Nah, ya udah deh, saya tetap jadiin dia absen seperti itu. Jadi ini bisa kita lakukan dengan mudah, orang tua juga bisa lakukan dengan mudah dan diterima oleh guru juga dengan mudah. Oh, begitu. Baik, baik, baik. Sama bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin bertanya langsung nih? Kita ke raise hand mungkin. Oke, presensi sudah ada email. Oke, siap. Ini silakan coba kita lihat yang sudah raise hand. Kita beri kesempatan kepada Pak Muhammad Imad. Ini. Saya nyalakan ya, Bapak. Silakan bertanya langsung. Halo, Bapak Muhammad Imad. Halo, Bapak. Oke, sepertinya tidak ada. Lanjut ke Bapak Agus Suhen. Oke. Halo, Bapak Agus Suhen. Ke Bapak Supardiwaka. Silakan, Pak Supardiwaka. Silakan yang sudah raise hand bisa langsung bertanya. Halo, Bapak Supardiwaka. Halo. Oke. Kita coba Bapak Saleh Lebaharia. Halo, selamat malam Bapak Saleh. Selamat malam Ibu. Ya, silakan. Ada yang bisa ini disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu, untuk registrasi awal ini Bu, kalau untuk siswa ini Bu, apakah minta email atau data-data lainnya begitu Bu? Oke, Pak Rizky bisa langsung dijawab? Boleh. Silakan. Nanti pendaftarannya untuk para siswa juga sama seperti orang tua. Kita melalui sekolah, setelah bekerja sama kita akan mendapatkan informasi dari sekolah dan akan nanti menyebarkan kode uniknya melalui sekolah. Jadi nanti murid dan orang tua akan diberikan kode unik oleh sekolah untuk dapat mengakses platform tersebut. Saat ini platform untuk murid dapat diakses dengan mudah dan gratis melalui aplikasi iOS ataupun Android ataupun melalui website. Oke, bagaimana Pak Saleh? Apakah sudah Iya. jelas? Ya. Kalau untuk RPP-nya Bu, RPP-nya kalau bisa ditampilkan Bu, supaya kita bisa lihat sedikit. Nah, bagaimana tuh Pak? Bisa nanti saat kita di sesi training bisa langsung dimasukin dengan detail. Nanti katanya tanggal 7 ya kalau nggak salah ya, ada detailnya ya di Bulan slotkan. 7 nanti. Siap. Di bulan 7 insya Allah. Akan ada Pak, nanti ikuti ya Pak ya, trainingnya. Ya. Oke, itu dulu silahkan. Selanjutnya, oke. Wanita bukan bulan 7, bulan 8, tanggal 7. Oh, maaf. Bulan 8 tanggal 7. Pokoknya mungkin sekitar 3 hari. Ya pokoknya kita sedang skemakan lah. Soalnya nanti di dalam bulan 7 kita sebarkan form pendaftarannya. Gitu, Oh iya. Iya Pak. Jadi bulan 7 kita sebarkan formnya, lalu kegiatannya mungkin bulan 8 tanggal 7 ya Bapak Ibu. Jangan lupa nanti. Oh iya ya betul. Sama kurang lebih 3 hari. Jangan lupa nanti di-sharekan semua form pendaftarannya di grup-grup sadar dan afiliasinya. Oke. Selanjutnya, oke cukup Pak Saleh ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih sama-sama. Selanjutnya Ibu Puji Winaryu. Silakan, halo. Selamat malam. Selamat malam Ibu Puji. Halo Ibu Puji. Oke, tidak ada suaranya.
ESMKN 6. Siapa ya? Silakan Pak. Atau Ibu ini SMKN 6. Halo? Oke, tidak ada suaranya. Bapak Sutarjo, silakan. Halo, Bapak Sutarjo. Bapak Sutarjo, selamat malam. Oke, tidak ada jawaban. Bapak Arpin Hasan sekarang. Pak Agus. Oke. Pak Agus silakan. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih silakan Pak Agus. Ini saya mau tanya itu untuk mendapatkan aplikasinya itu gimana? Nanti pendaftaran dari Bu Anita juga, nanti di situ kita bisa langsung yang berminat bisa ditulis mungkin di form tersebut, kita bisa langsung berkoneksi nanti dengan kontak Bapak. Ya. Tadi ada ya Pak ya di daftar hadir ya Pak ya. Nanti mungkin bisa di note juga, nanti langsung kami hubungi agar tim kami bisa langsung kontak Bapak untuk mendapatkan aplikasi tersebut. Di daftar hadir ada? Siap. Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan Pak Rizky, bisa dibantu? Pak Agus, tadi suaranya putus-putus Pak Agus. Oh ya, sudah di. Iya. Oh, oke. Oh tadi sudah. Iya sudah. Silakan Pak Arpin Hasan. Selanjutnya Pak Arpin Hasan, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak terlambat, tapi tadi yang ingin saya tanyakan, apakah nanti di NU School ya, No School ini itu juga ada fitur untuk Vicon-nya, kayak di Google Classroom yang punya Google Meet ataupun Microsoft Teams yang sudah punya fitur untuk Vicon. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik sebetulnya. Jadi kami tadinya mau mengimplementasikan Vicon, cuman hanya saat kita melakukan RGD dengan para guru, berhubung guru-guru yang sudah melakukan Vicon merasa Vicon itu tidak efektif karena satu dan lain hal. Contohnya saat melakukan Vicon, murid-murid berisik, bisa matikan videonya, pembelajaran tidak fokus, apalagi saat adanya permasalahan dalam koneksi internet yang terkadang beberapa murid mendapatkan tersendak-sendak. Jadi tidak lagi pembelajaran bisa efektif. Jadi yang kami lakukan adalah kami membuat platform karena Vicon ini sudah ada dan banyak dan available secara gratis. Kami pikir Vicon ini memang bisa dipakai, namun kita sebagai penambah atas Vicon tersebut. Jadi kita ada yang namanya kelas interaktif yang dimana kita mengimplementasikan pembelajaran komunikasi secara forum. Jadi saat materi telah dibagikan, pembelajaran sudah dilakukan, materinya udah bisa dinilai, penyerapannya udah bisa tahu sampai mana, analisanya juga ada. Di sini forum yang kita bilang flip classroom atau flip juga bisa langsung diimplementasikan, di mana guru dan murid bisa berkomunikasi dengan forum yang bentuknya lebih gampang dilihat dan mudah, materi bisa ditampilkan di situ juga, dan komunikasi bisa melalui live chat. Jadi lebih efektif saat kita implementasikan itu. Nah, jadi untuk video call sampai saat ini sebelum ada request yang terlalu banyak, kita masih menggunakan apa yang ada di market dulu jika masih ingin digunakan oleh para Bapak Ibu guru. Namun nanti jika emang ada
permintaan untuk menambahkan ini di dalamnya, nanti kita bisa coba solusikan juga. Saat ini kita melihat yang available sudah ada, karena banyak guru juga yang sudah berlangganan, mau itu Zoom maupun itu Google Meet. Jadi kita coba mengimplementasikan platform tambahan agar administratif lainnya itu bisa kita cater secara full tanpa harus lagi melakukan pekerjaan manual. Iya, ada satu lagi mungkin Pak bisa ditanyakan. Boleh. Ya, mohon izin nih untuk Ibu host, Bu Anita. Siap. Ya, oke. Jadi Silakan, Pak. untuk penyimpanannya Pak gimana? Ini yang penyimpanannya kan nanti satu sekolahnya menggunakan otomatis begitu banyak akses, begitu banyak yang di-upload untuk kekuatan ya server kalau nggak salah, atau kapasitas penyimpanannya apakah justru ini terbatas atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kapasitasnya ini tidak terbatas, tadi termasuk sebagai layanan kami yang kita selalu make sure ini selalu terus berjalan dan aktif. Jadi sekarang aja skala kami hingga 4 juta murid ataupun user 1 detik semua bersamaan itu juga tidak bisa juga. Dan ini kita akan terus naikkan, dan mengenai penyimpanan sendiri, mengenai materi, database segala macam itu masih unlimited, Pak. Tidak ada biaya tambahan, itu bisa langsung di-cater. Karena kita juga ingin membantu sekolah, banyak klien kami sebelum menggunakan digitalisasi, akhirnya rekor-rekornya banyak yang hilang saat ada bencana ya, mau itu kebanjiran ataupun kebakaran dan lain-lainnya, akhirnya materi-materi atau database mereka hilang. Nah, ini yang ingin kita coba selaraskan, di mana kita bantu penyimpanan digitalisasi yang bisa bersimpan secara lama atau sifatnya infinite seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak penjelasan. Ya, terima kasih Bu host. Sama-sama Pak. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi nih? Oke, sudah semua Pak. Ini sudah kita lihat chat kembali. Apakah ada yang bertanya? Oke, boleh saya. Oh, oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Mrs. Anita. Selamat malam Mas Rizky. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapak. Mas Rizky bisa dengar suara kami? Bisa Pak. Dengar jelas. Oke, baik. Sangat menarik promosinya ini. Bagaikan kue yang jelaskan dulu adalah enaknya kue di dalam, tapi bagaimana mendapatkan kue dan caranya belum dijelaskan. Oke, menurut kami Pak, sebaiknya dimasukkan juga video platform untuk interaktif pembelajaran dalam aplikasi NU ini Pak. Begini, saya sudah melihat itu sangat efektif Pak untuk pribadi saya. Semester lalu saya mengajarkan siswa-siswa saya di SMA Negeri 5 Palu dengan secara sinkron dengan Webex dan secara asinkron dengan rumah belajar kelas Maya, rumah belajar Pusdatin, Google Classroom, dan apalagi satu saya lupa. Jadi gabungan antara sinkron, Webex yang dipakai untuk media sinkron, dan Classroom, G-Classroom, serta kelas digital rumah belajar Pusdatin untuk non-sinkron atau asinkron. Dan penggabungan keduanya itu sangat efektif menurut saya, dan kami memang sudah alami itu untuk 5 kelas yang kami ajar. Materi pelajaran yang cukup sulit muatannya atau kandungannya sesuai kurikulum, sesuai bentukan kurikulum K13, itu kami harus jelaskan lewat platform Webex. Harus secara sinkron dijelaskan lewat platform Webex. Karena kalau tidak saya tayangkan lewat presentasi di Webex dan menjelaskan, maka anak-anak susah memahami. Kalau hanya diberikan secara asinkron pada misalnya kelas Maya, silakan baca, anak-anak baca ini tugas nanti tanggal sekian. Secara asinkron itu anak-anak bisa semua baca, bisa juga tidak. Tapi untuk memantau itu kita harus menjelaskan juga dengan sinkronnya. Saya pakai platform Webex kala lalu dan cukup efektif menurut kami. Sebab pada saat itu saya langsung bertanya, mana siswa yang sudah bekerja angkat tangan? Sebutkan apa yang sudah dikerjakan. Saya sambil memantau asinkronnya.
Apakah benar yang dikatakan sinkron dengan yang dia buat di asinkron? Dan bisa kita lihat di situ langsung membandingkan. Jadi itu efektifnya Pak. Menurut kami, kalau ada barangkali yang mengalami kesulitan pemakaian sinkron, Zoom dan lain-lain barangkali mungkin karena belum dapat tekniknya yang tepat. Demikian. Terima kasih. Gimana penilaian Bapak terhadap cara kami? Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan. Ya Pak, atas ini ya, saya rasa lebih dalam juga Pak. Alhamdulillah memang ada guru-guru seperti Bapak yang sangat memahami dan bisa mengajar dengan efektif di masa PJJ ini juga, yang harus kita juga bantu untuk kita kerjasama untuk dapat mengembangkan platform lebih ya Pak ya. Dan di sini memang kita melihat platform kami coba mendukung itu melalui tadi interaktif yang live, namun memang masih lebih ke arah forum. Jadi chat di situ nanti bisa bentuknya ada materinya, murid-murid bisa share penyerapan level mereka, penyerapan level materi mereka juga dapat dinilai dari pengerjaan soal-soal. Jadi kita memang lebih mendukung tinggi yang contohnya tadi kita bilang flip ya Pak ya, di mana pembelajaran itu dibelajarkan dengan materi, video, PDF ataupun rekaman yang diberikan oleh para gurunya dan juga ada di bukunya, dan di mana nanti pengerjaan tugas juga bisa dilakukan dengan level atau analisa penyerapan atas pengerjaan tugas tersebut dapat nanti dibahas saat kelas forum dibuka. Jadi bisa fokus di sana. Saat ini memang lebih ke sana untuk jadi di awal-awal penambahannya nanti ada video call sebelum melakukan hal itu. Nah ini memang waktu itu digunakan untuk menghemat kuota ataupun kesusahan dari koneksi yang dialami oleh para Bapak Ibu guru dan juga murid. Karena kemarin ada beberapa murid atau banyak murid yang tidak mempunyai laptop. Jadi saat mereka harus mengakses video, mereka harus mengaksesnya melalui HP mereka. Dan saat mereka melakukan mengakses ini melalui HP mereka, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan oleh para murid tersebut selain melihat screen dan mendengarkan rekaman ataupun video live yang sedang berdiskusi. Namun saat kita coba kerjakan ini melalui saat video terpisah dan diskusi live secara terpisah, murid-murid yang mengerjakannya atau hanya mempunyai tablet ataupun itu smartphone, itu bisa lebih interaktif. Mereka bisa sambil melihat video, mereference video, mengerjakan soal-soalnya, dan juga bertanya secara live pada Bapak Ibu gurunya, dan Bapak Ibu gurunya juga bisa langsung benar-benar dengan tepat dan spesifik melihat pekerjaannya atau penyerapannya dalam topik-topik yang juga sudah kita masukkan KIKD-nya di dalamnya sesuai dengan inputan RPP-nya masing-masing. Jadi di sini pun kita melihat ada concern seperti itu Pak. Kemarin saat kenapa kita lebih memilih untuk live classroom. Karena pas kita melihat juga angka atau penyerapan laptop saat ini di rumah para pelajar itu masih sangat kecil. Terkadang mereka harus double laptopnya yang digunakan oleh orang tuanya dan dipakai oleh muridnya. Namun terkadang saat orang tuanya sedang harus digunakan untuk bekerja, apalagi saat ini kantor-kantor sudah mulai dibuka, laptop tidak lagi available untuk para murid tersebut. Namun penetrasi smartphone sudah lumayan banyak, bahkan hampir merata. Jadi ini yang kita coba bantu. Jadi saat ini kalau misalnya memang tidak ada koneksi WiFi, bisa langsung koneksi data yang bisa kita kolaborasikan dengan para penyedia telco juga, mungkin mengenai dengan whitelist dan segala macamnya. Jadi kuotanya tidak mahal, dan ini pun juga bisa koordinasikan dengan efektivitas tadi dari belajar mengajarnya untuk lebih merata. Yang murid-murid tidak punya laptop sekarang juga bisa efektif dalam pembelajarannya, yang dimana di luar video dapat mengerjakan dan berdiskusi dengan mudah. Seperti itu Pak. Cuman input Bapak sangat baik dan kami akan tampung, dan ke depan akan coba kami improve lagi bagaimana penyerapannya agar bisa dibantu atau bisa terkonektivitas di dalam platform kami. Oke, terima kasih Mas Rizky. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, saya kira sudah jelas ya Pak Adrianus. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan langsung. Oh ya, ini Pak ada yang chat bertanya, kalau kita mau pakai pribadi tanpa sekolah penggunaannya bagaimana Pak? Maaf. Oh ya, dalam
dalam penggunaannya Pak, kalau kita mau pakai pribadi tanpa sekolah, penggunaannya bagaimana Pak? Oke. Untuk menggunakan pribadi dan sekolah nanti tetap bisa dihubungi dengan tim kami. Nanti tetap bisa diinput. Nanti kita bantu input data Bapak Ibu gurunya, dan nanti Bapak Ibu gurunya bisa langsung masuk juga. Kemarin kita juga kebetulan ada sebuah sesi yang kita lakukan seperti itu. Ada beberapa guru yang ingin melakukannya tanpa sekolah, itu juga bisa. Jadi nanti tetap proses yang sama, kita bantu untuk onboard, tapi ini sangat lebih mudah karena kita hanya membutuhkan data atas murid-murid ataupun user yang ada di bawah atau kelas yang ada di bawah guru tersebut. Seperti itu. Jelas ya Ibu, yang bertanya Ibu Nur Atika. Selanjutnya Bapak Samsul Muin bertanya, Pak, tadi disampaikan Nuskul ini terintegrasi. Mungkin Pak Samsul Muin bisa langsung berbicara, Pak? Atau dibacakan saja? Kebetulan beliau panelis. Pak Samsul Muin. Halo, silakan Pak Samsul Muin. Iya, Bu Anita. Ya, silakan langsung berbicara sama Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami mau bertanya Pak Rizky, tadi disampaikan Bapak bahwa NU School ini juga terintegritas dengan e-raport, bahkan akreditasi digital, begitu ya Bapak? Yang ditanyakan di sini, bisakah kami membaca legalitas dari NU School ini terkait dengan kolaborasinya antara NU School dengan manajemen Dapodik dan Ban SM selaku pelaksana akreditasi, sehingga kami tidak ragu dan tidak bimbang ketika melaksanakan atau berlangganan NU School ini dalam hal beberapa waktu ke depan. Dalam arti misalkan sekolah kami melaksanakan berlangganan ini untuk tujuannya salah satunya akreditasi ke depan, sehingga lebih mudah seperti itu ya. Kami khawatir nanti ketika kita betul-betul menggunakan NU School ini, setelah mendekati akreditasi malah ada sesuatu yang tak diinginkan, misalkan rekodnya hilang dan lain sebagainya, seperti itu. Termasuk nanti ketika dari Ban SM tidak mengakomodir terhadap upaya-upaya kami dari awal, seperti itu. Kira-kira begitu Pak Rizky pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Samsul atas Boleh. Silakan Pak Rizky. Boleh, terima kasih banyak Pak. Jadi mungkin saya klarifikasi sedikit Pak. Yang kami lakukan adalah membantu proses akreditasi dan juga e-raport tersebut. Contohnya tadi saat pembuatan raport yang sudah disesuaikan dengan sekolah, guru dengan mudah sekarang bisa mengeprint raport tersebut yang sudah sesuai dengan rujukan e-raport, yang tidak perlu lagi diproses, semua penilaiannya sudah sesuai, tampaknya sudah sesuai, susunan sudah sesuai, tinggal nanti diupload kepada e-raport. Namun jika kami nanti kerjasama dalam sifatnya levelnya sudah besar, kami ada beberapa pengecualian di mana dinas yang sudah kerjasama sama kami, dinasnya nanti mengirim surat kepada Dapodik untuk mengkoneksikan raport atau raport sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut, di daerah dinas tersebut langsung ke Dapodik. Nah itu bisa, namun memang harus lewat level dinas. Nah sementara sebelum itu terjadi, kita bantu para sekolah dan para guru untuk pembuatan raportnya, e-raport tersebut. Saat ini kan dibuat secara terpisah atau kadang-kadang dibuat oleh para operator. Nah ini kita bantu di mana tidak perlu lagi dibuat ulang karena sudah bisa diekspor secara langsung dari platform kami dengan bentuk e-raport tersebut. Nah ini juga apa yang kami maksud mengenai akreditasi tersebut. Contohnya banyak hal-hal yang diminta oleh para guru atau para sekolah dari para guru seperti rekapitulasi absensi, penilaian dan segala macamnya yang digunakan untuk akreditasi sekolah. Nah ini bisa langsung di-print dengan guru dengan mudah tanpa harus melakukan rekapitulasi ulang secara sendiri-sendiri dan lagi nanti memasukkan kepada platform sendiri-sendiri.
Nah, ini saat ini bisa langsung dilakukan, mau itu langsung melalui schooling management system-nya ataupun para guru secara otomatis tinggal mengekspor dan memberikan file tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, seperti itu, Pak. Oke, bagaimana Pak? Jawabannya Pak Rizky. Baik, sama-sama Pak. Oke, sudah ya Pak Samsul? Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa melihat chat room chat bahwa di situ ada email dan juga nomor handphone Bapak Rizky. Silahkan jika ada keperluan bisa langsung ya ke beliau ataupun ke saya, nanti saya teruskan. Baik, selanjutnya kita lihat kembali Pak. Oke, sudah Pak, sudah cukup semua, mungkin dalam beberapa menit ke depan akan habis waktunya ini ya Teh Umi. Jadi ini langsung saja Bapak mungkin ada closing statement untuk pada Bunda, malam sebelumnya hari ini. ini banyak yang minta materinya. Oh iya, silakan. Oh iya. Tadi saya udah share juga ya. Iya sudah, ini materinya saya share dulu. Boleh. Tadi ada 3 materi yang bisa di-share. Nanti video bisa nyusul. Iya siap. Baik. Materi akan kita share Bapak Ibu di ini di linknya langsung sebentar. Saya salin dulu. Akan kita bagikan di room chat ya. Oke, sebentar materinya. Materi sadar. Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali bahwa kita akan ada pelatihannya lagi. Nanti akan diedarkan ya. Jadi jangan khawatir. Bisa langsung mendaftar, jangan ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan untuk mendaftar. Oke. Saya bagikan ke room chat ya Bapak Ibu. Silakan disimak di room chatnya. Attendees. Oke, silakan ini adalah silakan Bapak Ibu sudah saya share materinya, bisa di-download. Oh ya, kalau untuk video meeting malam ini akan ada akan ada rekamannya nanti ya setelah acara. Oh, oke, belum ada ini ya nomor kontaknya. Oke, saya share. Silakan. Itu materi, terus ini adalah email. Silakan Bapak Ibu, sudah saya share email dan nomor handphone serta materi hari ini. Sudah, Bun? Silakan mungkin Pak Rizky bisa closing statement untuk malam ini. Boleh. Sebelumnya saya terima kasih banyak atas waktu dan attention-nya dari Bapak Ibu Guru. Semoga ke depan kami bisa lebih membantu Bapak Ibu Guru dalam menjalankan belajar mengajar. Saya ingin juga mempermudah proses tersebut karena waktu kecil saya sudah dibantu oleh Bapak Ibu Guru dalam proses mengajar saya. Jadi ini adalah suatu forum untuk memberikan give back lah. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan insya Allah ke depannya kita bisa bekerja sama lagi. Terima kasih banyak sebelumnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Terima kasih ya Bapak. Silakan Bapak Hairudin. Pak Kiki dan tim Nuskul dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Pak Kiki sudah bersedia tampil di acara kita dan Bapak dan Ibu
Insya Allah ditunggu saja, kita akan segera bikin pelatihan, dan ini kalau dilihat dari fitur-fiturnya tentu sangat membantu kita para guru, dan saya pikir ini sangat memudahkan kita para guru ke depan. Iya, Pak. Bapak dan Ibu sudah fiturnya yang tadi itu sudah Insya semua Allah. dieksplor, insya Allah dari Pak Kiki dan teman-teman dari. Nah, terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Koordinator, Bapak Rizky dan teman. Iya, terima kasih Bapak Rizky dan kru Nuskul yang telah hadir. Terima kasih Bapak Ibu yang panelis yang sudah hadir dan seluruh partisipan yang sangat membanggakan. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Alhamdulillah telah di ujung acara. Tetapi Bapak Ibu, sebelumnya silahkan jangan lupa mengisi presensi dan silahkan menyimpan nomor dan link materi pada malam hari ini. Terima Belum kasih. tampil linknya tuh Anita, Iya. belum tampil linknya. Materinya ya, Sudah kayaknya belum saya muncul. share semua. Ini Pak, ke all attendees sudah Pak. Bunda Anita Ke- dimatiin dulu rekamannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizky dan tim. Terima Baru kasih semua. tampil.